Sobat Sejarah, ketemu lagi kita di sini. Kita hari ini, pagi ini ya, akan sedikit cerita tentang tempat ini. Kita, yaitu Taman Sari. Berdasarkan pengalaman saya dari kecil gitu ya. Jadi Taman Sari ini, setahu saya dari dulu itu, saya tidak mengalami, tapi dengar dari tua dulu. Ini hampir sama dengan taman yang ada di Bangka Belitung, Pangkal Pinang, disebut juga Wilhelmina Park, kayak gitu. Jadi Taman Wilhelmina dulu di sini, di namanya, cuman nggak setenar yang di Bangka Belitung. Entah tahun berapa, di sini dulu ada prasasti-nya Wilhelmina Park itu, tapi nggak tahu sekarang ada di mana prasasti-nya, kita nggak tahu. Nah, hubungan Taman Sari dengan kependudukan Belanda jelas-jelas ada. Dengan nama Wilhelmina, kemudian di sana juga sebelah sana ada kebun sayur, sebelah sini itu memang betul-betul dipersiapkan sebagai kebun sayur. Demikian juga dengan irigasi ya. Sungai yang melintas ini juga dipergunakan untuk irigasi dari kebun sayur. Kebun sayur itu ada irigasi besar yang menuju ke Kali Banten di situ. Itu dari dulu sudah terjadi. Kemudian fungsi dari sini setelah merdeka, kita ini fungsinya selain dekat dengan stasiun kereta, di sini adalah berfungsi sebagai tempat nunggu bus atau oplet yang menuju Lapangan Banteng, Jakarta. Ini zamannya masih belum zaman kupu-kupu ya. Bisnya itu masih mereknya Ciamtang. Kemudian dilanjutkan dengan bis kupu-kupu. Kemudian ada Superband yang mobilnya seperti opletnya Sidul. Kayak gitu, yang kalau mau dinyalain diengkol dari depan. Bisnya juga gitu, okrek. Nah, itu yang saya sendiri alami kayak gitu. Pagi-pagi kalau mau ke Jakarta naik kendaraan umum itu ada di Taman Sari sini. Kemudian ada peninggalan jejak dulu itu, yaitu adalah warung nasi. Salah satunya adalah warung nasi Mang Dul yang sampai sekarang masih ada, yaitu yang melayani untuk penumpang kereta yang baru datang maupun yang mau berangkat menunggu bus ke Jakarta, isi perut dulu di tempat Mang Dul. Dia buka dari jam 5 sampai jam 8 biasanya seperti itu, dan sampai hari ini tidak berubah. Kita lanjutkan, di sebelah sana itu ada Kewedanaan dulu, jadi sumber keramaian juga Kewedanaan ini. Di belakang Kewedanaan sampai ke daerah Calung adalah kebun sayur yang sekarang jelas sudah beralih fungsi jadi perumahan penduduk seperti itu. Apalagi kita di sekitar sini juga yang saya alami kenang-kenangan kayak gitu. Yang khas di sini adalah di pojok Kewedanaan. Dari dulu itu, dulu ada tukang kacang bukan kacang sangrai. Jadi kacang tanah kulit yang disangrai, dijual per bungkus menggunakan kertas kayak semacam kertas semen diikat sama tali. Itu dulu legend karena apa? Dulu di sini sering digunakan sebagai sarana hiburan. Salah satunya adalah layar tancap. Dulu kalau ada layar tancap bisa 1 bulan sekali mangkal di sini. Jadi dikelilingin di sini nih sama namanya geribik ya, dari bambu itu. Bilik dari bambu, sepanjang muter kayak begini, penontonnya masuk bayar. Nah, kalau kita waktu dulu zaman kecil modalnya cukup kayu sedikit, masukin ke bilik, bolongin, nontonnya sambil ngintip kayak gitu. Kalau disamperin kabur kayak gitu.
Nah, selain itu juga ada sisi negatifnya. Sampai sekarang juga masih ada, yaitu tempat mangkal yang ya begitulah kayak begitu. Itu dari zaman dulu sudah berlangsung. Mungkin banyak yang belum tahu kalau saya itu kok bisa banyak tahu tentang sejarah di Serang. Iya, kebetulan saya dari dulu dari TK itu sekolah di TK Mardiwana di alun-alun Serang. Kemudian juga ayah saya itu jadi seorang, ya boleh disebut jurnalis waktu itu, dengan dua media, satu Putusan Banten, yang satu lagi Gelora Masa. Itu bersama Pak Jaja Sandar Dirja almarhum. Jadi beliau banyak cerita tentang posisi Serang pada waktu itu. Dengan adanya penerbitan di Banten, ayah saya dan kawan-kawan itu menjadi untuk pertama kalinya adalah menjadi anggota PWI Perwakilan Banten yang pertama, itu sekitar tahun 50. Itu sudah didirikan dan kantornya ada di sekitar Gedung Damri yang sekarang Mayor Safei. Di situ ada penjahit. Nah, disitulah kantor dari Putusan Banten dan Gelora Masa. Orang tua saya namanya Andi Arif, yang sekarang mungkin sudah jadi nama baru, jadi Theodorus Ari Koharjaya. Dulu waktu saya kecil ini masih rata, ini belum ada apa-apa. Ini dulu nggak ada. Taman juga nggak ada. Ya, konsepnya ini pernah dulu zaman awal Jokowi ini ramai kios di sini. Ini dibangun kios dari Bajaringan, itu penuh, ini satu Taman Sari itu oleh pedagang batu. Semuanya batu di sini. Yang akhirnya ya dengan memudarnya batu, otomatis lambat laun ini juga jadi tidak berfungsi lagi. Nah, di sini kewedanahan waktu dulu. Dan dulu ini rumah-rumahnya seperti ini. Ini masih ada satu. Jelas ini rumah yang model lama. Ini rumahnya waktu dulu seperti ini. Nah, ini. Jadi lambat laun ini tidak terurus lagi, kemudian mungkin ada ide dari pemerintah kota sehingga dibuatlah bangunan seperti ini, yang saya sendiri tidak tahu konsepnya seperti apa. Ada air, ada kolam, tapi ya tidak terurus. Ini musim hujan tapi kolamnya juga kering. Di situ ada kuda, ada Garuda Pancasila. Saya sendiri nggak ngerti ininya, konsepnya. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa dipikirkan untuk yang lebih bermanfaat. Nah, ini di ujung Kewedanaan yang saya bilang tadi, tukang kacang, itu tukang kacang legendaris, kacang sangrai, kacang tanah sangrai. Itu dulu kita juga setiap malam minggu suka lewat, beli satu ikat, bawa pulang, makan di rumah. Nah, ini dulu di sini gedung Kewedanaan. Kewedanaan itu ada di sini. Yang sekarang malah jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Serang masih ya. Ini seperti ini. Jadi dengan adanya kegiatan mungkin melestarikan juga dari bangunan-bangunan bersejarah. Ini belum ada perubahan yang signifikan dari fisik bangunannya. Dia masih asli dari luar. Ini
Sebelah sana ada hotel, dua hotel, Hotel Royal dan Hotel Sri Kandi. Kemudian di sini juga ini hotel legend sebenarnya, Hotel Taman Sari dulu. Ini juga legend, tapi sekarang udah dibangun jadi Nunina. Nah, di sini juga ada kuliner legendaris. Di ujung sana, di ujung jalan, itu ada rabeknya Haji Markam dulu. Sekarang pindah ke sebelah sana. Itu salah satu rabek legend di Serang. Sahabat budaya dan sejarah, sekali lagi kita cerita di sini samping Hotel Taman Sari. Dulu di sini masih rumah-rumah tua berarsitektur Belanda seperti kayak gitu. Jadi dari dulu juga memang ini udah ada pasar, tapi nggak seramai sekarang. Tapi tetap orang minimal waktu dulu jalan pagi ke Taman Sari atau alun-alun. Ke Taman Sari pulangnya itu bawa jinjingan biasanya, entah sayur, entah apa. Termasuk juga di pojok tadi yang saya bilang adalah Rabek Haji Markam, itu terkenal. Sekarang jadi kios kelapa kalau nggak salah. Nah, di sini tadinya pemandangan bisa open ke bangunan-bangunan bersejarah di pinggir drainase kota. Nah, sekarang memang jadinya tertutup seperti ini, dimanfaatkan untuk kios-kios, penjual ikan, penjual hewan-hewan peliharaan seperti itu. Ini ada dua drainase, samping di sini dan samping di sana. Dua-duanya saat ini berjalan dengan baik, masih berjalan dengan baik. Sahabat budaya, kita lihat sekarang drainase yang masih berfungsi. Oke, sobat budaya, kita lihat ini adalah drainase yang aslinya ada di seberang jalan. Jadi dia dibelokkan ke Pari. Dibelokkan ke Pari. Ini nanti belok lagi ke kebun sayur. Dilanjutkan di kebun sayur sampai nanti tembus Pasar Lama ke gorong-gorong yang waktu beberapa tahun lalu itu jebol. Nah, dari gorong-gorong besar itu menampung air dari Jalan Diponegoro juga, kemudian juga dari Saleh Baimin itu menembus ke akhirnya ke Kali Banten untuk outnya. Ini masih bagus sekali, semua berjalan dengan bagus. Nah ini sobat budaya, ini kalau musim hujan kelihatannya bagus sekali, air lancar, sampah-sampah tidak ada. Nah ketika musim kemarau biasanya airnya berkurang, kemudian juga sampah menumpuk. Nah ini saya pikir jadi perhatian juga untuk Kota Serang. Sobat budaya, ini adalah sisi utara dari Taman Sari yang terdekat dengan stasiun. Sekali lagi kondisinya sangat miris ya kalau menurut saya. Sebagai ibu kota provinsi, di pusat kotanya mempunyai taman yang lihat sedemikian tidak terurus. Sangat-sangat disayangkan. Di sebelah utaranya lagi adalah tempat pembuangan sampah. Di sana depan stasiun, ujungnya adalah tempat pembuangan sampah. Nah, saya pikir untuk pemerintahan Kota Serang yang baru, saya banyak berharap untuk memikirkan Taman Sari ini sebagai landmark Kota Serang bagaimana.
Karena kalau dibiarkan begini, saya sebagai warga juga miris ngelihatnya. Ayo kita mau jadikan apa sebagai apa untuk pemuda, untuk apa, tapi yang jelas saya harap Taman Sari bisa jadi landmark Kota Serang. Demikian Sobat Budaya, episode kali ini, episode Taman Sari. Nanti kita ketemu di episode yang lain. Salam budaya.